Coba Anda lihat di kitabnya orang Yahudi, ada yang menikah sampai ribuan bini. Tanya, punya akhlak nggak laki-laki itu? Loh, punya akhlak kenapa tidak? Oh, melamar, bukan memperkosa, bukan memperkosa, bukan mencabuli. Ayo. Ada istrinya juga, mau dikawinkan juga sama umur 6 tahun. Iya. Apa memang? Berarti Iya, laki-laki itu nggak punya akhlak kan? Bukan masalah tidak punya akhlak. Bagaimana pula dengan Ishak yang menikahi kemudian istrinya di usia 3 tahun? Nggak usah sampai Ishak. Loh, nggak bisa, karena Anda masuk ke dalam zona kenabian. Nggak bisa. Jangan Anda mendudukkan orang per orang setara dengan para nabi. Nggak boleh. Pakai otak. Otak itu dibuka. Ini nabi yang sedang kita bicarakan. Dia bukan manusia biasa. Bagaimana Ishak kemudian melamar istrinya di usia 3 tahun? Itu dulu poinnya. Nabi, jangankan nabi, ahli ulama aja, ya ahli ulama. Kalau memang ada punya akhlak, dia punya pemikiran yang cerdas, pasti dia tidak akan mau. Oke. Lalu apa alasan Tuhan di dalam Bilangan 31 nomor 18 mengambil semua wanita? Dengan sabar dulu. Ini berbicara mengenai kenabian. Anda harus adil di sini. Anda harus adil. Anda harus adil. Jangan hanya mau menghujat. Harus Anda adil menyikapi yang disebut nabi itu mereka punya kekhususan. Itu dulu poinnya. Bagaimana seorang Yakub, Nabi Yakub menikahi 4 istri, poligami. Dari hasil poligaminya muncul namanya Daud. Dari hasil Daud berpoligami muncul Salomo. Dari hasil Salomo poligami kemudian muncul Yesus. Oke. Daud di dalam kitab yang Anda ambil dari agama orang, di terjemahannya tertulis Daud mengintip bini prajurit yang sedang mandi. Lalu sabar. Lalu digaulinya. Habis digauli, keturunannya keluar. Begitu dia punya keturunan keluar, di antara keturunan poligami ini, gara-gara ngintip orang mandi, dengarkan, muncullah penulis-penulis perjanjian lama, Yeremia, Daniel, Yesaya. Dengar dulu, pengkhotbah, kitab raja-raja, kitab Samuel. Itu semua berasal dari orang tua yang anaknya, yang orang tuanya tadinya poligami. Oke? Jadi jangan Anda mendudukkan perkara nabi kepada manusia biasa. Jangan. Dan itu internal Islam, itu internal Rasulullah. Itu adalah urusan keluarga Rasulullah dengan urusan istrinya. Lalu kita ini siapa? Ente siapa ribut mengenai rumah tangga orang? Rasulullah Muhammad SAW datang melamar baik-baik dan keluarga wanita menerima baik-baik. Kenapa Anda yang pusing? Tidak akhlak itu. Tidak ada hubungannya dengan akhlak. Anda tahu akhlak? Gini, apakah Anda ngerti apa itu akhlak? Saya tanya dulu. Saya tanya dulu, akhlak itu apa? Ya, apa menurutmu? Saya tanya lagi, apa menurutmu? Karena kamu pasti nggak tahu. Apa itu akhlak? Akhlak itu apa? Coba. Akhlak itu apa? Saya udah tahu. Kamu mengambil jawabannya. Apa itu akhlak? Akhlak itu kan pelajaran Islam. Akhlak itu hanya ada di Islam. Nah, Anda bawa akhlak. Akhlak itu apa coba? Saya ingin tahu. Cari sendiri jawabannya. Iya, mantap sekali lah saudara ini. Mantap sekali. Jadi seorang Rasulullah menikahi wanita usia 6 tahun, lalu nanti serumah usia 9 tahun. Siapa yang keberatan? Keluarga perempuan kagak, keluarga Rasulullah kagak, umatnya kagak. Lalu ente siapa? Ente siapa? Jauh lebih berakhlak Rasulullah yang menikah daripada kemudian dengar daripada kemudian ya seorang yang punya kelamin sampai dewasa dia tidak menikah, lalu dia ngapain? Paulus ini ngapain? Paulus punya kelamin, oke?
dia sampai usia tua, apa dan bagaimana cara dia melampiaskan syahwatnya? Coba jawab saya, bagaimana caranya dia mengeluarkan spermanya? Dengan cara apa? Ayo, ini Rasul loh, kita berbicara sama-sama Rasul. Nabi Muhammad Rasul menikahi istrinya dengan cara sah. Sekarang Paulus punya nonat, punya sperma, dia lampiaskan spermanya itu dengan cara apa? Jawab sama saya, silakan, saya ingin tahu. Berarti ini cuma asli atau cuma palsu dulu? Saya asli, saya adalah malaikat mautnya Kristen Indonesia. Buat teman-teman Islam, Komal ini ada 620. Di otak pemikiran Juma yang ada hanya bagian seks. Yang membawa materi ini kan kamu. Dengar. Kamu komplain, dengar. Kamu komplain. Siti Aisyah dinikahi oleh Rasulullah. Kamu yang komplain. Kenapa? Karena dalam pikiranmu itu seks. Sedangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Siti Aisyah itu dikarenakan petunjuk Allah. Kenapa? Karena dalam di otak dia hanya pemikirannya. Anda yang lari ke seks. Rasulullah menikahi Siti Aisyah karena dalam Islam itu ada yang disebut ilmu fikhi. Ilmu fikhi itu diantaranya submaterinya adalah tentang wanita, nifas, haid dan seterusnya, masa iddah dan seterusnya. Kenapa larinya ke seks? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Siti Aisyah sebagai objek yang akan menghafal 2000 lebih hadits yang berasal dari suaminya sendiri, bukan seks. Yang berpikir seks itu ente Cahayu. Justru Anda yang berpikir ke seks. Rasulullah kagak. Karena itu adalah perintah. Itu adalah perintah yang kemudian didatangkan oleh Allah kepada beliau. Nah, tidak sama seperti Daud ngintip istrinya orang mandi. Dan itulah si Daud, Nabi Daud yang dihujat di Bible. Para pemirsa, inilah waktu Indonesia belanja. Nikmati bebas ongkir dan diskon 100.000. Ada juga beragam produk flash sale hingga 95%. Temukan di aplikasi Tokopedia dan TikTok. Istri orang mandi, lu mau apa? Ayo. Saya jawab dulu ya. Ya, silakan. Buat teman-teman silakan. Islam yang lihat ini, yang penontonnya 752. Satu, pemikiran Juma hanya bagian seks aja di otak dia. Sementara pertanyaan saya belum bisa dijawab dia. Karena itu saya tanya tadi, apabila ada laki-laki di mana dalilnya? Gitu. Di mana dalilnya? Tolong tunjukkan dalilnya di dalam Bible. Tidak boleh menikahi anak-anak di bawah umur. Tunjuk dalil. Jangan aku bilang kalau Saya minta dalil, minta dalil. Di mana dalilnya? Di dalam kitabmu, kitab Spanyol, separuh nyolong dari Yahudi itu, bahwa tidak boleh menikah usia di bawah 10 tahun. Lalu tunjukkan dalilnya berapa usia wanita boleh dinikahi dalam Kristen. Jawab. Ingat, diskusi dengan dasar menghujat, pegang jantungmu. Karena kau sudah menghadapi malaikat mautmu. Paham? Pegang jantungmu, jangan sampai kau mati berdiri. Karena saya akan menguliti hujatanmu itu sendiri. Tunjukkan berapa usia bisa dinikahi di dalam Kristen. Tunjuk dalil. Kalau tidak ada, berarti anak bayi 1 hari pun bisa kau nikahi. Nangis atau mau popok, mau tisu atau popok? Hah? Aku bilang apa? Makanya aku bilang apa? Saya minta dalil. Saya minta dalil. Mana dalahnya itu? Udah. Kenapa larinya ke akhlak? Apa hubungannya dengan akhlak? Umur 53 tahun. Apa hubungannya dengan akhlak? Mau menggauli umur 6 tahun. Di mana dia menggauli usia 6 tahun? Di mana? Menikahi dan menggauli usia 9 tahun. Nah, terus kenapa kamu risih? Lo yang digauli istrinya, Terus kenapa kamu yang pingsan? Kalau istrimu yang digauli, kamu wajib sakit hati. Lo yang digauli istrinya, kenapa kamu yang gila? Ayo. Menurut Bang Juma, apakah itu enggak? Enggak usah kamu panggil Bang, panggil aja Suma. Hey, panggil aja Suma, enggak usah pakai Bang. Kau bilang Suma aja.
Orang itu ada Bang Juma bacanya. Nggak usah kau panggil bang, nggak layak bagi kamu. Kamu itu sampah bagi saya, ngerti kamu? Bagaimana menurut Juma? Oke, baik. Akhlaknya tidak baik kalau orang menikahi anak usia 6 tahun menurut ente. Nah sekarang saya balik nanya, bagaimana akhlaknya kalau Tuhan dibunuh? Kalau ada Tuhan, ada manusia membunuh Tuhannya, lalu mereka tepuk tangan di gereja, itu gimana akhlaknya? Menikahi wanita sah, tidak ada undang-undang yang melarang itu. Di dalam Bible tidak ada batasan usia dinikahi wanita itu. Bahkan kalau anda lihat di dalam Kejadian 25 nomor 20, menurut tafsiran Rabi Rasi, Ishak menikahi istrinya Ribka usia 3 tahun. Sekarang itu bukanlah pembanding. Kalau anda berbicara akhlak, di mana akhlaknya ada agama melegalkan menampar Tuhan, meludahi Tuhan, menonjok Tuhan, menombak Tuhan, dan menggantung Tuhannya di atas pohon? Mana yang lebih gila akhlaknya? Jawab. Silakan. Ayo silakan. Ya, yang digantung siapa Juma? Yang digantung Tuhanmu, yang kau sembah, yang kau sebut Yesus. Sekarang gini pertanyaanku. Jawab aja dulu, jawab aja dulu. Mana akhlak yang paling bobrok akhlaknya? Ada agama melegalkan Tuhannya diludahin, ditampar, ditonjok, ditelanjangin, lalu digantung di atas pohon. Mana akhlak yang lebih mulia, yang lebih bagus, yang lebih hancur? Tunjukkan. Oke, gini ya. Dari penonton udah naik ini 800. Satu aja pertanyaanku. Sekarang Juma percaya nggak Yesus digantung? Saya percaya bahwa orang Kristen menyembah manusia yang digantung di atas pohon. Lu mau apa? Hayo. Nah, sekarang gini, Juma. Hayo. Tuhanmu digantung di atas pohon, lalu kamu tertawa, meminum darahnya, memakan dagingnya, dan kamu berhappy-happy setiap hari Minggu. Di mana akhlaknya ada agama, Tuhannya ditampar, diludahin, ditelanjangin, lalu umatnya tepuk tangan. Iya Juma, sekarang pertanyaanku gini, Juma percaya? Kenapa kamu nggak bisa jawab? Kenapa kamu nggak menjawab? Kamu yang ngomong. Kenapa kau tidak menjawab? Orang ngomong. Sekarang akhlaknya di mana? Dengarkan saya kalian berdua, dengarkan. Siti Aisyah, Anda katakan dinikahi usia 6 tahun, kemudian serumah usia 9 tahun. Oke, para pendeta banyak yang melakukan itu, pencabulan anak bayi, anak-anak di bawah umur. Itu sudah bukan rahasia lagi. Itu bukan rahasia lagi. Artinya apa yang kamu hujatkan kepada Rasulullah itu berbalik kepada Kristen. Pendeta, pastor banyak memperkosa anak-anak kecil. Pahami itu. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah memperkosa siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, umat Islam tidak pernah menggantung nabinya. Umat Islam tidak pernah menggantung Mesiasnya. Umat Islam tidak pernah menggantung Tuhannya. Akhlak mana yang ingin Anda pertontonkan ketika Anda mengatakan Anda ajaran kasih, Anda ajaran baik, tapi Tuhanmu Anda diludahin, ditampar, ditonjok, ditelanjangin, ditombak perutnya, lalu digantung di atas pohon, lalu kemudian kalian tertawa dan bertepuk tangan. Akhlak apa yang Anda ingin jual kepada negara, kepada dunia ini? Ayo, satu-satunya agama yang biadab hanya agama Kristen. Kenapa Kristen biadab? Karena Kristen bahagia dengan ditelanjanginya Tuhannya. Karena Kristen bahagia dengan ditampar dan diludahinya Tuhannya. Andai saja Tuhanmu tidak diludahi, tidak ditelanjangi, kamu tidak punya Tuhan. Paham? Paham? Ngerti? Belum ngerti juga? Satu-satunya agama yang Tuhannya ditelanjangin, dicabulin, hanya Tuhanmu. Ngerti? Sampai situ paham? Mampus. Masih mau aku datang besok? Dengar orang ngomong cuma. Itu hati-hati kalau menghujat kalian, hati-hati. Kukulitin kalau menghujat. Paham? Kalau mau bicara baik-baik, bicara Sopian, silakan. Bang Suma ahlinya. Kau. Silakan. Kau pengikut siapa? Pengikut Muhammad kan? Yes. Muhammad mati kan? Ya. Nah, berarti kau pengikut orang mati. Sekarang Nabi Muhammad mati, lu juga ikut mati. Ngapain kau tidak naik ke langit? Kenapa kau ikut-ikutan ke tanah?
Kenapa? Berarti kau menyembah orang mati. Sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi Abraham wafat, Nabi Musa wafat, semuanya wafat, semua dikubur di tanah. Kami pun mati dikubur di tanah. Kenapa Yesus naik ke langit, ente juga ikut-ikutan ke tanah? Please. Karena memang junjungan kami naik ke sorga. Ya, junjunganmu naik ke langit. Kamu kenapa turun ke tanah? Kenapa? Iya, memang kami manusia biasa. Iya, kamu biasa. Kamu manusia biasa. Kamu manusia biasa. Kamu manusia biasa. Kamu mengaku pengikut Yesus. Kami mati dikubur karena ikut Nabi Muhammad. Kenapa kamu itu tidak ikut Tuhanmu naik ke langit? Kenapa? Hah? Apa artinya kamu itu umatnya kalau kau tidak ikut ke langit? Hah? Justru kamu ikut ke Nabi kami. Hah? Tuhanmu ke langit, kamu ke tanah, ikut Nabi Muhammad. Cuples, kamu sadar nggak tuh? Ngapain kau tidak terbang ke langit? Hah? Siapa kau cari di bawah tanah? Yang ada di bawah tanah itu Nabi Muhammad. Yesusmu di atas, di awan. Kenapa kau nggak naik ke atas? Hei, kenapa kau nggak ke atas? Kenapa kau ikut ke bawah? Itu namanya tulul. Katanya pengikut. Nabi Muhammad mati dikubur, kami juga mati dikubur. Sama derajatnya dengan saya. Iya, betul, karena sama-sama manusia. Nah, masalahnya sekarang kenapa kamu tidak terangkat? Kenapa kamu tidak naik ke langit? Hayo. Kenapa justru kau ikut ke saya? Ya karena sama-sama, makanya aku Muhammad karena sama dengan saya. Iya, sama. Kamu ikut ke Nabi Muhammad. Katanya ngaku ikut kepada Yesus. Yesusnya telah ke langit. Kenapa kamu tidak ke langit? Katanya kamu pengikut. Kami hari kebangkitan. Jemput kami. Jemput kami di mana? Yang dijemput itu adalah orang-orang yang bersunat. Kamu tidak bersunat. Gimana mau dijemput? Yesus itu datang untuk Bani Israel. Sementara kamu itu Bani Kamfret, Bani Kulub. Dengarkan. Ayo. Orang-orang yang dicintai Allah dalam Alkitab, Juma. Semua terangkat seperti Elia. Mana buktinya kau terangkat? Mana? Tunjukkan. Orang mati Kristen mana terangkat ke langit? Mana orang Kristen terangkat ke langit? Mana? Tunjukkan kepada saya orang Kristen terangkat ke langit mana? Malah dia sudah siap-siap pakai jas pengantin, tapi malah membusuk. Sudah siap pakai jas pengantin, tapi membusuk. Mana dia terangkat ke langit? Mana? Itu orang-orang yang dicintai. Orang-orang dicintai. Oke, orang dicintai. Mana buktinya orang kamu terangkat? Orang Kristen mana? Ke surga dia. Cuman Elia orang Yahudi. Elia orang Yahudi. Yang saya tanya orang Kristen mana terangkat ke langit? Itu dijanjikan Tuhan. Dijanjikan hari kebangkitan. Muhammad itu Allah di dalam iman kami, dengar Muhammad yang di dalam iman kami, dengarkan Nabi kami Nabi Isa alaihissalam terangkat ke langit, tak ada masalah. Sekarang kamu menghujat orang yang turun ke bumi, ke bawah tanah, sedangkan kamu sendiri ke bawah tanah. Jadi pengikut. Ya, kau pengikut Tuhanmu naik ke atas. Kenapa kamu ikut Nabi Muhammad ke bawah? Aku aja. Kenapa kamu ikut ke bawah? Kenapa enggak ke atas? Itu namanya Muhammad dan saya sama. Memang kamu sama-sama manusia. Nah sekarang Yesusmu terangkat ke langit. Yesusmu naik ke langit, kamu kemana? Ke langit atau ke bumi? Diangkat kami pada zaman. Diangkat. Mimpi. Lu mimpi. Oh, ada janji. Tolong tunjukkan di mana janji Yesus kepada ente, orang-orang di luar Yahudi. Mana? Barang siapa percaya, dia diselamatkan. Oke, Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kamu percaya tidak? Bukan begitu, dengarkan saya. Bukan begitu. Kamu percaya enggak? Percaya enggak ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel? Kamu percaya enggak? Itu ada sebagian. Kamu percaya enggak?
Itu bagiannya. Ya. Saya punya ladang dua cuma. Katanya yang Cuma, percaya, sudahnya, yang jangan percaya ngomong. Yesus katanya terangkat ke langit. Oh. Ya buktinya saya tanya, percaya tidak ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel? Percaya Dia enggak? diutus kepada orang Israel, tapi dia menyelamatkan setiap orang percaya. Iya, percaya kalau dirinya adalah utusan untuk Bani Israel. Percaya enggak? Iya, dia memang untuk Israel. Bagus. Dia juru selamat. Bagus Iya. sekali. Berarti apakah Anda Israel? Israel rohani dong. Karena Teman-teman, setiap orang yang menerima dia, teman-teman, karena Dengarkan mereka aku bukan cuma. Bani Israel dan Dengarkan aku pingin cuma. kali ikut Yesus, maka ada istilah Israel rohani. Mari kita tertawa. Nang neng nong, nang neng nong. Sekali lagi dong. Masih ada yang mau ditambahin? Sedikit lagi Iya. dong. Oke. Tunjukkan dalilnya di mana ada istilah Israel rohani. Mari Silakan. saya bacakan. Silakan. Ya, Ya, Yohanes 1 ayat 12. oke. Tetapi semua orang yang mau menerima dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mana Israel rohaninya mana? Ya, Israel jadi rohaninya. anaknya ya sudah rohani dong. Anaknya lebih daripada suku. Kasihan kali lah Kristen Sekarang ini. saya tanya kamu. Parah kali. Saya tanya Jangan kamu. tanya saya. Jangan tanya. Selesaikan tugasmu Saya dulu. lihat kamu semangat Mana sekali, Israel rohani mana? Muhammad. Israel rohani. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan Israel rohani, kamu pergi gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu. Mana Israel rohaninya mana? Sudah habis akal kamu kan? Israel Makanya rohaninya kamu mana? jawab. Mana Israel rohaninya mana? Mana tunjukkan ke saya mana? Mana? Kita di seberapa banyak yang percaya diberi penyamar kuasa domba. Allah. Serigala penyamar domba. Mana buktikan kalau ada istilah Israel rohani mana? Jangan malu-maluin Kristen yang lain. Ayo. Ada rupanya lebih besar selain dari anak Allah cuma. Ya Allah juga. Saya tidak tanya sebagai anak Theos atau anak Peninggal. dewa atau anak setan. Yang Kamu- saya tanya istilah Israel rohani itu mana? Kau semangat kali tapi mengikut orang mati kau. Lah kau sendiri turun ke bumi nanti dikumumkan, bukannya terbang ke atas kayak Yesus. Pandai kali kau ngomong. Itu kamu bisa mengatakan kamu pengikut kalau kamu juga terangkat ke langit. Buktinya kamu membusuk. Kamu membusuk di bumi. Kau membusuk di bumi. Itu buktinya. Jadi kau jangan mimpi. Aku mengikut Jangan Yesus kau yang mimpi hidup. bahasa setiap Aku hari. mengikut orang yang Jangan mati. jangan kamu menjadi mimpi basah setiap malam. Kau mengaku pengikut Yesus, tapi kau mati membusuk di tanah. Nggak nyambung ente. Rohku diselamatkan. Rohku diselamatkan. Ayo rohku Muhammad aja diselamatkan. nggak selamat. Kenapa kamu Bagaimana selamat? ceritanya Kamu rohmu berbeda. diselamatkan? Mana dalilnya aku diutus untuk non Yahudi? Mana dalilnya? Barang siapa percaya jangan bodoh. Barang siapa yang percaya itu adalah maksudnya orang-orang Yahudi yang percaya, Narasimu. bukan Anda. Mana tunjukkan dalilnya kalau Yesus diutus untuk non Yahudi? Mana dalilnya? Orang jadikan semua bangsa. Saya tanya mana dalilnya kalau siapa Yesus percaya. mengajarkan untuk seluruh bangsa? Mana baik. dalilnya kalau dia Dengarkan diutus dong. untuk seluruh umat manusia? Mana? Terus. Mana dalilnya? Jalir ilmumu. Mana dalilnya? Sudah dijawab Ini. cuma Yesus. lagi. Mana Matius dalilnya? 28. Tunjukkan ke saya kalau Yesus mengajarkan dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Mana Dengarkan dalilnya? ya, dengarkan ya. Kisah Rasul ayat 8 saya baca. Nah, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu menjadi saksiku Yerusalem, Judea, Samaria dan Sampai ke ujung bumi. Oke, sekarang yang dimaksud kamu itu siapa?
Dia murid Yesus. Iya. Nggak percaya cuma. Yang Nenekmu percaya. kiper. Yang dimaksud kamu di situ adalah Bani Israel. Cak Ayu, Yesus datang kepada orang-orang Bani Israel. Tolong gunakan akal sehat. Tunjukkan kepada saya. Terus gimana dengan Petrus di Kisah Rasul? Ya. Petrus itu baca Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat. Mampus kalian wahai penyembah roh. Petrus diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat. Iya. Boleh, tapi jadikan semua bangsa murid. Jadikan seluruh bangsa yang dimaksud di sini adalah Bani Israel. Itu narasimu. Itu pernyataan Yesus. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada diam, penyembah roh, diam. Jangan kau bilang diam, kau pun diam. Penyembah roh, diam. Dengarkan saya supaya kau cerdas. Jangan kau gila permanen. Dengar. Gurumu lagi menjelaskan. Matius 10 nomor 5 sampai nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada seluruh umat Israel. Di mana saja umat Israel itu ada, disitulah kamu pergi. Kalau umat Israelnya ada di Papua, kau ke Papua. Kalau umat Israelnya ada di Kutub Utara, kau ke Kutub Utara. Tapi bukan kepada pemakan babi, laknatullah, penyembah roh Kristen. Paham kau sampai situ? Oh, udahlah, kau gak ngerti itu cuma. Sebenarnya kau kasihan kali aku melihat. Karena kau semangat kali untuk mengikut orang mati. Tunjukkan dulu. Kalau kamu mampu menunjukkan bantahan terhadap pengakuan Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel, selesai kita. Tunjukkan. Saya kasih waktu punya gini, 467 tahun lewat 3 bulan stay. Silakan. Dia katakan ayat yang lain, dia punya lagi domba-domba yang lain. Domba yang dimaksud adalah Bani Yakub. Berapa kali harus saya ajarkan kamu? Di dalam Yeremia 50 nomor 17. Yeremia 50 nomor 17. Yang dimaksud domba adalah Bani Yakub. Jadi masih ada juga Bani Yakub di luar daripada Yerusalem. Makanya dalil yang kau baca Yohanes 10 nomor 16 itu ada kata apa? Aule. Aule itu artinya halaman Israel atau Galilea, tempat dia mengajar. Kata Yesus, masih ada juga Bani Yakub di luar daripada Yerusalem. Itulah domba-domba yang dimaksud. Bukan ente. Ente itu serigala. Mana ada kemudian domba makan daging? Mana ada domba makan babi? Hei, diam. Mana ada domba? Di mana kamu dapat melihat domba makan daging? Di mana? Yang makan daging itu hanya serigala. Yang makan babi hanya serigala. Domba tidak pernah makan babi. Tunjukkan di mana ada domba makan babi. Yang makan babi itu hanya serigala. Jadi kalian pada penyembah roh adalah serigala yang nyamar-nyamar sebagai domba. Paham kau sampai situ? Paham? Gak paham juga? Kalau kau mau paham, makanya keluar dari Kristen supaya kau itu pintar. Kau tunjukkan kepada saya dalil pengakuan Yesus. Dalil pengakuan Yesus, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Tertulis di mana? Ku buat otakmu kram hari ini. Mau kau datang besok. Jangan jangan mute. Mana dalilnya? Kalau kau tidak mampu menunjukkan dalilnya, Yesus mengaku diutus untuk seluruh bangsa. Selesai kau. Tikar yang akan menggulungmu. Kau nggak percaya, yang pasti kau mengikut Muhammad yang mati, yang nggak jelas. Kau semangat kali membawa orang ke... Tuh, saya pengikut Nabi Muhammad. Terbukti Nabi Muhammad sholat, saya sholat. Beliau puasa, kami puasa. Kamu pengikut Yesus, apa buktinya? Apa buktinya kamu pengikut Yesus? Tunjukkan satu. Kita Yesus, saya menyembah. Yang saya tanya, buktikan kalau kau pengikutnya. Iya, saya dengarkan perkataan Yesus. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kau dengar? Kau dengar? Tidak kau dengarkan? Artinya memang kau itu adalah serigala pemakan babi. Enak kali kau ngaku-ngaku pengikut. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Percaya enggak? Pada aku mereka selamat. Sekarang kamu percaya tidak? Kamu percaya tidak? Kamu percaya tidak? Dia akan hidup. Kamu percaya tidak kalau Yesus mengaku bahwa dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Kamu percaya enggak? Nggak percaya. Berarti kamu tidak percaya Yesus, tuyul. Berarti kamu itu pikir Kristus. Berarti kamu itu anti Kristus. Ilmumu karena kau menyembah orang mati. Ya,
Ilmumu kan? Ya. Sekarang kau tunjukkan aja bahwa kamu itu pengikut Yesus. Satu bukti aja. Aku bilang, Mana buktinya? aku mengikut Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, mereka akan selamat. Aku percaya Yesus kepada mengatakan, Tuhan. aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Percaya tidak? Nah, tapi dia untuk dunia. Berarti kamu tidak Dia percaya, juru selamat cuples. dunia. Kamu bilang tadi, aku percaya. Kan Yesus aku mengatakan, tahu, kan? aku diutus hanya kepada Jangan- domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kamu percaya tidak? Kau lihat udah habis akalmu cuma. Ya. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda umat Israel? Dari awalnya Yesus itu diberitakan malaikat juru selamat dunia. Ya. Malaikat mengatakan juru selamat dunia. Yesus mengatakan dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yang mana yang bohong, yang mana yang dusta. Dia pun melanjutkan, barang siapa percaya padaku. Barang siapa percaya kepadaku, saya percaya kepada Yesus bahwa dia adalah rasul untuk Bani Israel. Kamu percaya nggak kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel? Percaya nggak? Tidak, dia percaya. Berarti kamu tidak percaya Yesus. Seluruh dunia. Berarti kamu tidak percaya kepada Yesus. Oh. Saya yang percaya. Gimana toh? Gimana toh? Yesus mengaku dengan lantangnya. Kepada ke-12 muridnya dia berpesan, jangan hanya baca engkau satu ke bangsa ayat, lain. bacakan Dengar, yang lain, kalau jangan tak mau kamu ke percaya. bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umatku Israel. Dan Dari itu aku Yerusalem, percaya. Judea, Kamu Samaria, sendiri sampai- tidak percaya. Berarti kamu antikristus. Ayo. Sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung Barang bumi, karena di siapa ujung bumi, percaya. karena di ujung bumi sudah ada Bani Israel. Maka murid-muridnya disuruh sampai ke ujung bumi. Ayo, bantah saya. Mana pengakuan Yesus aku diutus Sampai untuk memakan sekarang babi? kami yang percaya kepadanya disertai dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat cuma. Mana buktinya? Yesus mengakui orang-orang di luar Yahudi. Seorang wanita Kanaan bertemu dengan Yesus langsung, percaya dengan Yesus langsung, masih juga disebut sebagai gogok. Apalagi ente yang pemakan gogok. Ayo. Dari buahnya mengenal buahnya. Dari cuma. buahnya kau mengenal dia. Pokok. Apa itu buahnya? Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir bom-bom pakai nama Yesus. Itu siapa pelakunya? Karisteng laknatullah, bukan agama lain. Berarti buah dari nabi palsu itu adalah karisteng laknatullah. Paham? Paham? Ada buahnya. Buahnya itu memanggil Yesus Tuhan, Ya, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir bom-bom pakai nama Yesus. Berarti Ya. buahnya itu di mana? Di Kristen atau di Islam? Di Kristen. Apa rupanya? Apa rupanya? Ayo teman-teman bantu saya tertawa sekali aja. 1, 2, 3. Kau menceritakan kebodohanmu dengan Ternyata buah-buah nabi palsu yang Yesus katakan di dalam Matius 24, Matius 7, itu dijawab sendiri oleh pemakan babi ini bahwa itu adalah karisteng. Sudah Izinkan aku selesai. ceritakan itu Selesai. semua. Selesai. Tepuk tangan dulu cuma. untuk Adinda Fandi Ahmad. Tepuk tangan. cuma. Masya Allah. Saudara-saudara sekalian, kita menyaksikan bagaimana Adinda Fandi Ahmad memberikan seling gunting kepada para penghujat, mengatakan Nabi Muhammad SAW akhlaknya tidak baik, akhlaknya buruk, menikahi kemudian wanita di bawah umur, dan ternyata Adinda Fandi Ahmad mampu menyeleding 3 sekaligus penyembah roh-roh tanpa perlawanan sama. Assalamualaikum Bang Zuma semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi berikan tepuk tangannya meriah untuk Dinda Fandi Ahmad. Begitu sekali-kali teman-teman. Kalau ada yang menghujat itu jangan dikasih kesempatan bernapas. Gigit ginjalnya, injak jantungnya, paru-parunya, kucek.
Gitu. Biji matanya colok, putar jarimu di dalam. Gitu caranya untuk membunuh para penghujat. Ya. Jadi kita punya ilmu mantik, loncatan berpikir, materi dalil harus kita mainkan, kemudian kita buat mereka mencret tepung, biar oten-oten yang menyaksikan wakil-wakil mereka itu stres sampai memanjat kelapa lalu loncat turun ke bawah. Masih ada penghujat. Kalau kalian tidak mau, saya gas naik ke atas, sopan ngomong, pelan-pelan ngomong. Anda bertanya tentang Islam, saya ladeni dengan baik. Anda bertanya tentang Kristen, saya ajarin dengan baik. Ingat, pendeta di gereja punya tujuan, punya misi. Ada yang diinginkan, sehingga mereka mengajarkan poin-poin tertentu saja. Bang Suma menguasai Bible, tidak ada iming-iming fulus, tidak perlu Anda bayar perpuluhan, tapi insya Allah saya akan mengantar Anda menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya. Paham ya? Jadi oten-oten yang mau belajar Bible, silakan ke atas. Saya sendiri, ya, putra Makassar, putra Bugis, putra Sulawesi, akan menuntun kalian menuju kepada jalan lurus, jalan yang Yesus ajarkan. Ani'budullah Rabbi wa Rabbakum. Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 nomor 22, aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Demikian. Lanjut. Baik, saya sapa dulu. Sebentar dulu Bang Aliyudia, izin dulu bentar aja. Ibu Karo ini Kristen atau Muslim, Ibu? Ibu Karo, dibuka mute-nya, Bu. Kenapa roknya mau dibuka? Nggak sopan yang tadi. Ibu Karo, mute-nya dibuka. Kristen atau Muslim, Bu? Karo Rahim. Fandi, nggak usah ditambahin K belakangnya. Masa Ibu Bukarok kan kedengarannya Bukarok jadinya, jangan ditambahin. Itulah tadi, makanya saya tutup mata. Ternyata salah baca orang ini. Baik, teman-teman di bawah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sudah bergabung. Kawan-kawan Muslim jangan lupa bantu di support tap layar, di follow akun Bang Zuma. Terus saran saya kepada kawan-kawan Kristen, ketika naik di Komal Muslim hanya untuk mengutarakan kebencian berdasarkan ketidaktahuan, saya akan buang di tong sampah. Jangan dibuang. Biarkan saya jadikan perkedel. Siap Bang. Yang penting kalian siap mendengar suara saya, karena suara saya ini bisa memecahkan lapangan terbang kalau saya teriak. Karena dalam ilmu bela diri Mamuru ada yang disebut sancing. Sancing kalau suara saja bisa memekik, bisa memecahkan gendang telinga musuh. Hati-hati. Siap. Iya. Ibu Karo, monitor Ibu Karo, saya turunkan Ibu Karo ya, karena dari tadi tidak ngomong. Mohon maaf Bu, nanti naik kembali. Bang Dis, assalamualaikum. Baby, assalamualaikum. Bang Ober, selamat siang. Bang Ober. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Juma dan yang lain. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, ini siang Bang. Silakan Bang Ober, kalau mau bincang-bincang sama Bang Zuma silakan. Bentar, Fandi, bentar izin ya. Jadi Bang Obed, Bang Zuma ini sering 24 jam online di TikTok maupun di YouTube. Beliau mengajarkan ya umat Kristen yang mau belajar Bible gitu. Pengajaran beliau ini tanpa perpuluhan, tanpa persembahan kasih, tanpa kolekte. Beliau ini ikhlas lillahi ta'ala. Lanjut. Pandai juga. Ya, saya ini bagus juga lah itu Bang Ayubi. Saya melihat sama Bang Juma ini kayaknya sudah makan palu basah di serigala ini dengan dua telurnya nih. betul. Iya, palu Bang. basah ya. Nah, Gimana Bang? hanya Gimana, tadi yang Abang sampaikan sempat saya ikuti tentang Petrus dikhususkan untuk orang Yahudi, kan begitu ya? Iya, betul Bang. Betul. Nah, tapi memang jangan lupa menjadi pertimbangan ketika dia datang kepada Cornelius yang orang Roma, tentara Roma. Jadi di sana harus menjadi pertimbangan mengapa Petrus diutus dan menerima itu. Nah, nanti itu juga dalam perjalanannya menjadi seperti tuduhan bagi dia, karena memang banyak teman-temannya yang rasul itu
yang tidak setuju karena mereka mengira memang harus kepada orang Yahudi atau seperti tadi yang mereka yang hilang gitu. Jadi itu aja sih yang saya lihat Bang Zuma, bahwa memang ada menjadi pertimbangan khusus seperti itu, walaupun dikatakan dia untuk orang Yahudi, tetapi ternyata dia pergi juga ke Cornelius yang orang Romawi, kira-kira gitu Bang. Baik, ada dua hal Bung. Kalau itu menjadi sebuah pernyataan iman yang kemudian sahabat-sahabat Kristen atau saudara-saudara Kristen ini imani. Yang pertama, Petrus ini bukan seorang nabi. Ada kemungkinan dia murtad, ada kemungkinan dia berkhianat, ada kemungkinan dia menjadi murid yang durjana. Kalau itu betul. Kenapa? Pertama, indikasinya jelas. Ketika kemudian Petrus bertanya jawab kepada Yesus di dalam Matius 16, intinya di data nomor 23, Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Apa kata Yesus kepada Petrus? Enyahlah iblis. Petrus dikatakan sebagai iblis. Kalau itu terjadi, berarti tidak ada sesuatu yang bisa kita jadikan sandaran pembenaran, karena memang Petrus sudah dianggap sebagai iblis oleh Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Galatia 2 nomor 8, di situ diterangkan kemudian dengan sangat jelas, karena Yesus yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi utusan bagi orang-orang yang bersunat. Ini pengakuan Paulus. Sehingga kalau kemudian ternyata Petrus ini pergi kepada orang-orang yang bersunat, dalam hal ini orang Roma atau Yunani, maka Paulus berbohong. Bahaya ini, bahaya. Karena dikatakan bahwa karena Yesus yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi utusan bagi orang-orang bersunat, dan Yesus juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Paulus dan Petrus diberi kekuatan masing-masing untuk menjadi penginjil menurut tradisi Kristen kepada kelompok yang berbeda. Petrus untuk orang yang bersunat, kemudian Paulus untuk orang yang tidak bersunat. Apabila Petrus ternyata melanggar kaidah itu, berarti kalau bukan Paulus yang berbohong, menuduh dan memfitnah kemudian, berarti Petrus sendiri yang menjadi murid yang durhaka. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita baca di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Ke-12 murid diutus oleh Yesus. Artinya bahwa ketika berbicara ke-12 murid, jangankan Petrus, Yudas pun masuk di dalamnya, atau pengganti Yudas masuk ke dalamnya. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota Samaria. Ini perintah jangan. Itu artinya larangan, dan itu penekanan dari sang guru. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sekarang pertanyaannya, kalau domba Israelnya itu ada di ujung bumi, ada di kutub utara, maka kesitulah juga murid harus pergi. Kenapa? Karena dia dispesialkan untuk umat Israel tok. Jadi kalau misalnya ada Petrus sampai ke Kiliki, sampai ke Roma, kemungkinan di Roma ada orang Israel, kemungkinan di Filipi sana ada orang Yahudi, maka dia pergi ke sana. Tetapi dia kalau bukan murid durhaka, tetap saja dia hanya mencari Bani Israel yang tinggal di bangsa-bangsa asing. Itu harus dipahami. Kenapa? Karena pernyataan Yesus sendiri tidak ada kekuatan yang bisa merubuhkan. Ketika dia mengaku dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Coba Anda baca di Kisah Para Rasul 13:23. Tuhan memilih dia untuk menjadi juru selamat bagi Bani Israel. Sederhana untuk mematahkan argumen saya, Bung. Sangat sederhana. Tunjukkan kepada saya dalil Yesus mengaku diutus untuk seluruh manusia. Kalau ada, selesai kita. Silakan. Makasih Bang Zuma. Sama-sama saudaraku. Bang Robert izin dulu sebelum lanjut, teman-teman di bawah yang kawan-kawan Kristen, kalau mau naik typing dulu ya kawan-kawan ya, bilang saya Kristen biar saya naikkan ya. Silakan lanjut Bang Robert. Makasih Bang Pandi.
Memang karena banyak tadi yang abang tapi dari apa yang sudah saya dapat itu boleh saya tanggapi begini. Pertama tadi memang Paulus berkata itu kepada Petrus, maksudnya dalam apa yang dilakukan itu dia berkata aku untuk di luar Yahudi dan Petrus untuk orang-orang Yahudi. Tetapi maka saya bilang tadi Petrus bukan kemana-mana tetapi ke Kaisarea. Kaisarea itu di Palestina sekarang. Dan di sana ada tentara Roma yang oleh pernyataan roh akhirnya menerima Petrus di rumahnya. Sebenarnya itu didahului penglihatan itu nanti. Penglihatan ada 3 kali dari langit turun makanan yang haram-haram. Dan waktu itu dia lapar. Tetapi ketika itu terjadi bingung Petrus lalu bertanya, aku tidak pernah makan yang haram. Lalu dikatakan oleh malaikat waktu itu, jangan katakan yang haram kalau apa yang kuhalalkan. Akhirnya oleh petunjuk itu datanglah utusan dari Cornelius tepat pada jam 12 itu. Lalu mereka berangkat ke rumah Cornelius. Dan Cornelius juga mengalami mimpi yang sama. Ada roh yang berkata sesuatu tentang dia di sana, malaikat ya. Karena dia terkadang seorang yang saleh, orang yang beribadah dan banyak memberi bantuan kepada orang Israel walaupun dia sebagai tentara. Nah, dalam pertemuan itu pada akhirnya Petrus sebenarnya bingung mengapa harus datang ke tempat orang yang tidak bersunat ini. Tetapi tadi oleh dorongan malaikat dia ke sana. Sampai pada akhirnya dia mengertilah bahwa memang berita itu untuk semuanya. Nah, itu pengakuan dari Petrus. Nah, Paulus sendiri yang mengkhususkan diri kepada orang-orang di luar Yahudi, tetapi dalam seluruh perjalanan itu dia memulai selalu dari rumah-rumah orang Yahudi. Contoh misalnya Lydia atau Timoteus. Nah, jadi memang begitu ya, ada kekhususan tetapi tidak kemutlakan, kira-kira begitu. Menjadi itu yang menjadi pertimbangan yang saya lihat bahwa walaupun dia berkata itu, tetapi dia juga untuk semua, walaupun konsentrasi dia di luar Yahudi gitu. Jadi nah, bahkan nanti di dalam Kisah Para Rasul bisa kita lihat ketika sudah di Antioki berkembang yang menerima berita ini, datanglah juga Petrus ke sana. Lalu di sana dia diterima sebagai saudara dengan orang-orang yang tidak bersunat dari mereka yang menerima berita itu. Tetapi kemudian ketika Yakobus dan teman-temannya datang dari Yerusalem ke sana, dia menjadi menghindar untuk bersama dengan orang-orang tidak bersunat. Maka dengan terang-terang Paulus berkata, bagaimana kamu ini? Kamu munafik Petrus. Bagaimana kamu maksudnya mengajak orang menjadi seperti Yahudi kalau kamu sendiri munafik? Kira-kira begitu. Jadi di sana memang menjadi terang bahwa kepada siapa ini. Jadi walaupun mereka seperti tadi berkata Paulus ini mengkhususkan ke sini dan Petrus mengkhususkan ke Yahudi, tetapi ternyata dalam tindakan mereka itu tidak demikian. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika tadi maksudnya tentang mengapa Petrus dikatakan enyala iblis. Nah, ini mungkin yang harus jadi pertimbangan Bang Juma, karena ada konteks di sana. Konteksnya, Yesus berkata, mari ke Yerusalem karena di sanalah anak manusia harus mati gitu. Tetapi Petrus menarik dia ke samping, berkata, jauhlah itu daripadamu. Maksudnya, engkau sekali-sekali tidak mati. Oleh perkataan Petrus, engkau sekali-sekali tidak mati, Yesus langsung menjawab, enyala iblis. Mengapa? Kamu memikirkan yang dipikirkan manusia, tetapi tidak memikirkan yang dipikirkan oleh Allah. Artinya di sana kematian Yesus itu dipikirkan Allah, tetapi Petrus menginginkan Yesus tidak mati, itu pikiran manusia yang sejajar dengan pikiran iblis. Nah, itu konteks di sana Bang Juma. Oke, saya lebih tertarik menanggapi yang poin terakhir, tapi nggak apa-apa, saya tanggapi dulu poin yang sebelumnya. Saudaraku, apapun yang kemudian narasi yang Anda bangun, itu ibarat membangun sebuah rumah di atas pasir. Begitu datang angin, ambruk semuanya sampai ke pondasi-pondasinya. Kenapa? Landasan pijakan saudara itu adalah rapuh, karena dibantah oleh keadaan yang diceritakan di dalam kitab saudara. Sekarang konsentrasinya coba buka kitab saudara di Kisah Para Rasul 21, tepatnya di data 15 sampai data nomor 26. Sekali lagi saya katakan, percuma Anda menerangkan tentang Petrus, di mana Galatia 2 justru mengatakan orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Nomor 14 dari Galatia 2 itu.
Artinya bahwa tidak akan mungkin pengikut Yesus itu mengajar dan mengajak orang-orang kafir ini untuk masuk ke dalam lingkaran mereka. Kecuali satu, mereka mengikuti tradisi Yudaism, tidak makan babi, bersunat, ibadah minggu, bla 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 bla. Karena memang diperintahkan bersunat oleh Elohim, orang-orang asing, budak yang dibeli, dan mereka yang tinggal di tengah-tengah orang Israel. Boleh. Tapi faktanya Kristen tidak seperti itu. Kristen yang justru mewarnai Yahudi, ditinggalkan Yahudinya, padahal harusnya perintahnya Yesus harus menjadi Yahudi orang-orang non-Yahudi itu. Jangan dibalik. Itu poinnya. Nah, sekarang kita lihat di dalam Kisah Para Pewarta 21 nomor 15, sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Artinya Paulus in the gang, setelah mengajarkan ajaran Kristen di luar Yerusalem, mereka balik ke Yerusalem, pulang kampung ceritanya nih. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan numpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, jadi mobilnya ceritanya nih udah sampai ke kendaraannya di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Elohim di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Elohim. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya lagi, dan jangan hidup menurut adat istiadat Taurat orang Yahudi." Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang ke Yerusalem kembali. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini, wahai Paulus. Di antara kami ada 4 orang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran. Bayangkan. Lakukanlah pentahiran. Maksudnya lakukanlah pertobatan. Dirimu harus bertobat bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang yang tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau masih tetap memelihara hukum Taurat. Jadi Paulus disuruh berpura-pura bertaubat. Apa yang terjadi kemudian? Bawalah mereka bersama engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggung biayanya, sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang yang tahu bahwa kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan dan persembahan yang berhala, dari darah daging binatang yang mati dicekik dan dari percabulan. Maka pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mensucikan dirinya, ia mentahirkan dirinya, ia mentobatkan dirinya bersama-sama dengan mereka. Tidak cukup dengan itu, mereka Paulus masuk ke bait Elohim untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Paulus masih melakukan persembahan di bait suci. Kalau agama Kristen itu agama benar, kenapa Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran yang benar, ajaran kekristenan? Kenapa? Ada apa Paulus ini? Kenapa bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen, lalu ikut-ikutan kemudian ditahirkan, lalu kemudian ikut-ikutan mempersembahkan persembahan? Bukankah dia mengajarkan di luar Yahudi bahwa hanya sekali mempersembahkan saja, yaitu Yesus? Tapi kenapa dia lakukan lagi persembahan? Artinya kalian hanya diprank oleh Paulus. Ingat, tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya,
sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Berarti orang-orang yang mengikuti Paulus harus kembali kepada hukum Taurat. Satu. Nah, ini yang menarik. Ketika saudara membaca mengatakan bahwa Petrus ini dikatakan iblis. Enyahlah kau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Yang dipikirkan oleh Elohim itu tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Apa yang dipikirkan oleh Elohim? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Yang dipikirkan Elohim adalah Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 6 sampai nomor 7, Amsal 12 sampai nomor 21, dan seterusnya. Contoh, tak kasih contoh yang dipikirkan Elohim, salah satunya Amsal 12 nomor 21. Kita baca sama-sama. Di situ diterangkan dengan sangat jelas dalam kitab Amsal, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Ini yang akan terjadi. Jangan kau ganggu pikiran Tuhan. Ini sudah rancangan Tuhan. Tuhan mengatakan orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Jadi kamu Petrus, santai aja, tenang aja, pertolongan Tuhanku pasti akan datang. Dan ternyata betul, dia diselamatkan, dan yang menggantikannya adalah Yudas. Petrus kecil, kau Petrus, Tuhanku punya rancangan yang jauh lebih benar, jauh lebih bagus, jauh lebih sempurna. Jadi ketika Yesus ini ingin ditangkap, dia biarkan dirinya. Tetapi apa yang terjadi? Yang berlaku adalah pikiran Tuhan, yang berlaku adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Yesus mengatakan kehendak kalian itu adalah, yang kau pikirkan adalah aku mati, kasihan Yesus kalau mati, ini kasihan. Itu pikiran manusia, tapi tidak. Tuhanku mengatakan apa? Aku akan menyelamatkan hambaku, dan aku akan menjadikan orang fasik menggantikannya. Di mana itu tertulis? Di dalam Amsal 21 nomor 18. Saya bacakan kepada saudara supaya saudara bisa merenungi dengan baik-baik. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Berarti ada keadaan di mana orang benar ini tersandra, tertangkap, ingin diadili, tetapi Tuhan menebusnya dengan orang fasik dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Berarti ada orang jujur yang ingin dicelakai, tapi Allah menggantikannya dengan pengkhianat. Sekarang pertanyaannya, siapa yang berkhianat? Yesus atau Yudas? Siapa yang fasik? Yesus atau Yudas? Itulah yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Jadi jangan kau berpikir seperti itu Petrus. Tuhanku sudah punya rencana. Di mana poin tertulisnya? Coba Anda buka Lukas 24 nomor 44. Silakan Anda berselancar ke sana. Apa kata Yesus? Anak manusia memang harus pergi sebagaimana yang telah dinubuatkan tentang dirinya di dalam kitab Taurat, di dalam kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Bukan di dalam kitab Roma, kitab Filipi, Lemon, Tesalonika, kemudian kitab Galatia, kemudian di Lukas. Bukan. Yesus mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, di dalam kitab para nabi, dan di dalam kitab Mazmur. Oke? Jadi tidak ada kepergian diawali dengan penggantungan di atas tiang salib. Demikian. Terima kasih Bang Juma. Saya harus berkata Bang Juma itu memang banyak menguasai data yang ditulis di sana. Insya Allah. Tapi memang ketika melihat itu terkadang harus masuk dalam berpikirnya, ada di sana beberapa yang konteks tertentu tidak seperti yang biasa dipikirkan orang, harus masuk dalam ranah itu. Maka ketika tadi seperti Paulus datang ke Yerusalem karena dia sudah membawa berita itu ke mana-mana, lalu di Yerusalem dia mempertanggungjawabkan itu oleh para rasul. Nah, memang di sana ada Yakobus dan yang lain-lain yang belum bisa menerima bahwa berita itu harus di luar Yahudi, tidak bisa. Sampai nanti juga Petrus justru mengangkat bicara di sana tentang apa pengalaman dia kepada Kornelius, karena dia juga berpikir demikian tadinya. Nah,
Akan tetapi Paulus itu orangnya lebih memilih untuk menyampaikan berita itu dengan, kalau dikatakan berpura-pura tidak, tetapi melurut hikmah. Begini dia, kepada orang bersunat aku seolah-olah menuruti semua hukum sunat, tetapi kepada orang tidak bersunat aku sama sekali tidak di bawah hukum itu. Mengapa? Itu pertanyaannya, mengapa Paulus memilih itu? Sebenarnya Paulus sudah menyadari, karena dia juga orang terpelajar, dibimbing dari guru terbesar waktu itu Gamaliel, dan sebagai penganut keyahudian dia dari masa Farisi yang paling keras. Jadi dalam pengetahuan Taurat dia lebih baik daripada teman-teman sejawatnya. Tetapi pada akhirnya ketika maksudnya berita keselamatan itu diterima, dia berkata itu semua sampah, karena tidak membawa kepada kehidupan atau kebenaran. Nah, jadi apa yang menjadi penting bagi Paulus adalah bagaimana orang mendapat kehidupan atau kebenaran. Jadi saya tambahkan begini. Memang hukum Taurat diberikan 430 tahun setelah daripada janji kepada Abraham. Kepada Abraham sudah Allah janjikan begini, melalui keturunanmu semua bangsa mendapat berkat. Jadi ada janji Allah di sana dengan sumpah gitu. Lalu 430 tahun kemudian Musa membawa hukum Taurat yang menuntut perbuatan. Lalu dalam perjalanan bangsa itu terlihat memang tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat itu dengan penuh. Nah, lalu bagaimana? Karena orang sudah tidak bisa melakukan, sementara yang tidak bisa melakukan di bawah kutuk. Karena hukum Taurat itu mengandung dua, berkat dan kutuk. Yang melakukan tepat seperti itu diberkati, tetapi yang tidak melakukan di bawah kutuk. Apakah karena kutuk sekarang itu ada, janji Allah yang sebelumnya itu menjadi batal? Tidak. Nah, itu sebabnya kalau di Galatia 3 ayat 10 dikatakan begini oleh Paulus, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang benar akan hidup oleh iman, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya. Akan tetapi karenanya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita memperoleh roh yang telah dijanjikan itu. Jadi ternyata iman kepada pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus Kristuslah, maka dia bisa terlihat menjadi pemilik dari janji. Kira-kira gitu Bang Jemaah. Oke, baik. Jadi lagi-lagi saya ingin kemudian menarasikan sesuatu yang saya minta kepada para netizen, baik yang di YouTube maupun yang ada di TikTok, untuk menyelami kata per kata dari paparan saya setelah ini terkait dengan apa yang saudara kita paparkan, Kejadian 22 nomor 18. Di sini diterangkan begini, Bang. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi ini akan mendapatkan berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Pertanyaan muncul kemudian, bagaimana caranya bangsa-bangsa di atas muka bumi ini mendapatkan berkat? Dengan cara apa? Ternyata kuncinya ada di Kejadian 12 nomor 3. Syarat untuk mendapatkan berkat itu ada di situ. Apa yang dikatakan kemudian di Kejadian 12 nomor 3? Aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapatkan berkat. Jadi di dalam Kejadian 22 nomor 18 dikatakan, oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, dan untuk mendapatkan berkat itu kita harus memberkati Abraham. Orang yang tidak memberkati Abraham tidak mendapatkan berkat. Hanya orang yang memberkati Abraham yang mendapatkan berkat. Keturunan mana yang kemudian yang sampai ke penjuru seluruh bumi
mengajarkan pemberkatan kepada Abraham alaihissalam, sementara Ishak keturunannya hanya ditujukan kepada mereka juga, mereka saja. Taurat hanya untuk Bani Israel saja. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Mazmur 147:19 nomor 20. Di situ diterangkan bahwa hukum-hukum yang datang kepada Yakub, peraturan-peraturanku yang datang kepada Israel, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Berarti pemberkatan terhadap manusia stop, tidak bisa keluar dari bangsa Israel saja. Berarti pemberkatan itu munculnya dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Saya ulang, oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Anak saya lahir, saya ajarkan, kemudian beliau memberkati Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya umat Islam ketika menyebut nama Ibrahim dilanjutkan dengan pemberkatan alaihissalam, keselamatan atasnya, berkat atasnya. Semua umat Islam setiap ibadah melakukan pemberkatan terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Setiap salat umat Islam seluruh penjuru bumi melakukan pemberkatan terhadap Abraham alaihissalam. Agama lain termasuk Kristen tidak pernah melakukan itu. Yang ada di Kristen hanya menghujat Abraham alaihissalam dengan mengutuk ajaran sunat, dengan mengutuk ajaran satu Tuhan, dengan mengutuk ajaran korban manusia, korban hewan. Maaf, saya ulang, oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firmanku, wahai Abraham. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Orang-orang Kristen kalau ditanya, apakah Ismail ini anak sah atau anak haram, orang Kristen akan mengatakan Ismail anak haram, Ismail anak tidak sah. Dengan demikian Kristen telah mengutuk, telah menistakan, telah menghinakan Abraham dengan mengatakan anaknya anak haram, dengan mengatakan anaknya tidak sah. Maka berarti Abraham dituduhnya sebagai pesida. Umat Islam tidak mengimani itu. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Di Islam setiap saat memberkati Abraham. Yang dikutuk ini siapa? Silakan raba diri anda sendiri. Apakah anda mau beriman kepada Nabi Ismail anaknya atau tidak? Kalau kami beriman kepada Nabi Ishak, kami beriman kepada Yakub, kami beriman kepada keturunan Nabi Ishak, dan kami beriman kepada keturunan Nabi Ismail alaihissalam, berarti tidak ada sedikit pun pengutukan dari Islam terhadap nabi-nabi tersebut. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan apa yang anda paparkan, saya sudah mengatakan Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Saya ingin tahu, ini sudah 2 hari saya membawa materi ini. Saya ingin tahu dari saudara saya yang baik, apakah yang datang suara kepada Yesus, kepada Paulus ini pure, betul-betul suara Yesus? Ketika kemudian Paulus mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Lalu suara itu mengatakan, akulah Yesus. Saya ingin tahu Pak, kalau itu Yesus, kenapa bertentangan ajarannya ketika dia belum berbentuk suara? Di tengah-tengah Bani Israel dia mengatakan, barang siapa yang menghilangkan setitik pun meskipun yang paling terkecil dari hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam neraka atau di dalam kerajaan langit. Itu pengakuan Yesus dalam Matius 5 nomor 19. Di dalam Markus 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Ini pengakuan Yesus. Tapi ketika ada roh yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, roh itu justru menghabiskan seluruh hukum Taurat di dalam Efesus 2:15. Dengan matinya orang yang digantung di atas pohon tersebut, maka dia telah membatalkan segala hukum Taurat beserta segala ketentuan dan perintah yang ada di dalamnya. Pertanyaan saya, apa bukti bahwa yang mengaku Yesus kepada Paulus ini adalah benar-benar Yesus? Silakan saudara. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Juman. Sama-sama. Jadi tadi saya kira pasti Bang Juma sudah bahkan sudah berkali-kali membaca itu tentang pertanyaan yang terakhir itu, apakah itu Yesus gitu. Artinya apa yang ditulis di sana ya itu yang ditulis gitu. Jadi saya justru nanti pertama menanggapi
bahwa Bang Zuma sampaikan ada janji kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa mendapat berkat. Kita sepakat itu janji Allah. Lalu saya sangat setuju dengan Bang Zuma berkata bahwa hukum Taurat itu untuk orang Yahudi. Itu benar. Maka Musa membawa itu 430 tahun setelah mereka kembali dari perbudakan di Mesir. Dalam perjalanan itu di Gunung Sinai, dia menerima hukum Taurat itu yang terdiri dari 10 itu. Di sana dikatakan, dengarlah hai kaum Israel, Allah itu Esa. Itu dulu pernyataannya. Lalu isinya, kasihilah Tuhan Allahmu, lalu kasihi sesamamu manusia. Kepada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi sebenarnya dasar dari hukum Taurat itu kasih, dan kitab para nabi itu kasih. Jadi apa yang tertulis tidak mengikuti hukum kasih, maka dia kehilangan dari dasar. Tapi perjalanan berikutnya kita bisa melihat mereka yang dipilih Allah sebagai umatnya orang Yahudi, apa pengaduan Allah kepada mereka. Kita baca di Yesaya, dikatakan begini, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Ternyata ada masalah di sana, bahwa mereka yang dipilih pun tidak bisa mengenal Allah. Bahkan Allah yang sudah begitu memberikan seluruhnya kepada mereka, karena mereka dalam keadaan budaklah di Mesir, budak biar orang tahu Allah yang bekerja. Di tanah Kanaan, di Palestina sekarang sudah ada 7 bangsa yang lebih besar, Yebusi, Girgashi, Amori, Amalek, dan yang lain, yang lebih utama dari mereka dari seluruh penimpilan gitu. Maka mereka nanti melihat mereka itu seperti belalang aja menghadapi orang-orang Filistin di sana. Tapi apa yang Allah mau katakan? Sebelum genap kelaliman bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu, maka Israel belum duduk di sana. Kemudian setelah genap, mereka yang budak di Mesir didudukkan oleh Allah di Palestina yang sekarang. Lalu apa yang terjadi pada mereka yang didudukkan Allah, tanpa maksudnya mereka membangun, tanpa mereka membuat kebun, tapi mereka menikmatinya. Mereka pun tidak mengenal Allah, mereka tidak memahaminya. Nah, itulah sebabnya pekerjaan hukum Taurat tidak membawa kebenaran, tetapi iman kepada pekerjaan yang Allah lakukan melalui Yesus yang harus mati, yang olehnya Petrus dikatakan iblis karena tidak setuju Yesus itu mati. Maka Yesus berkata, "Enyalah iblis, karena engkau memikirkan yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah." Artinya ada di sana pikiran Allah. Nah, pertanyaannya, mengapa dia harus mati? Itu sebabnya bukan karena perbuatan kita bisa beroleh keselamatan, tapi kepada iman dari perbuatan Allah. Jadi seorang yang percaya kepada Allah akan melihat apa itu perbuatan Allah. Kira-kira gitu, Bang. Oke, baik. Jadi narasi yang dibangun menarik. Akan tetapi saya melihat ada rantai terputus. Ada rantai terputus, dan kemudian masing-masing simpul rantai ini menggambarkan satu keadaan yang berbeda. Yesus mengatakan apa, lalu setelah dia dikatakan datang kepada Paulus, seketika ajaran itu berubah. Bangsa Yahudi tegar tengkuk. Izinkan saya mengatakan, bangsa ini sebagian besar mereka itu zalim. Justru karena kezaliman mereka, justru karena ketegaran tengkuk mereka, lahirlah agama Kristen. Kalau mereka ini lurus saja seperti umatnya Nabi Muhammad SAW yang menerima kenabian beliau dan tidak berontak kepada beliau, maka tidak akan muncul agama baru di tengah-tengah ajaran Nabi tersebut. Terbukti di Islam tidak ada entasan agama baru kemudian yang dilahirkan dari pemberontakan terhadap kenabian Nabi Muhammad. Itu fakta. Nah, justru Katolik Kristen ini muncul dikarenakan adanya pembangkangan demi pembangkangan yang terjadi oleh orang-orang Farisi. Maka indikasi kuatnya, bukan indikasi, bukti kuatnya kemudian terpapar bagi kita yang belajar Bible dan belajar Quran. Apa itu?
adanya oknum yang kemudian mengaku bertemu dengan Yesus. Saya ulang, adanya oknum yang mengaku bertemu dengan Yesus. Ini titik cikal bakal munculnya agama Kristen. Maka perlu diselidiki. Kita membutuhkan pakar-pakar dari Kristen. Kita membutuhkan para cendekiawan Bible yang mampu menunjukkan secara akurat bahwa yang datang kepada Paulus yang mengaku akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya, itu betul-betul adalah Yesus anak Maria. Karena kenapa? Kalau itu betul-betul Yesus, maka Yesus ini ibarat manusia pembohong, pendusta yang tidak boleh dipercaya. Karena dia menjilat ludahnya sendiri. Dia mengaku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Satu, dia mengatakan dia bukan Tuhan, dia manusia, dia anak manusia. Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Dan dia mau dipercaya oleh Bani Israel agar dia diimani sepenuh hati bahwa dia adalah utusan Tuhan saja. Bahkan dia bersaksi di tengah-tengah Bani Israel. Dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat yang aku lakukan, mujizat itu bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah, bahwa aku adalah utusan Allah. Ini poin yang ada di simpul rantai yang satu. Yesus mengatakan itu. Lalu kemudian ada pesan Yesus, berhati-hatilah kepada ragi Farisi. Ada pesan Yesus, berhati-hatilah kepada serigala yang nyamar domba. Ada pesan itu, ada ilmu itu yang diingatkan kemudian Yesus kepada pengikutnya di simpul yang pertama. Simpul yang kedua, ada oknum bernama Paulus tiba-tiba mengaku bertemu dengan Yesus. Ini yang menjadi tanda tanya besar. Karena ini orang menjadikan semua ajaran yang ada di dalam Taurat itu menjadi sampah. Ingat pengakuan saudara Obed, saudaraku yang saya kasihi. Anda mengatakan bahwa Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kita salaman, kita rangkulan untuk itu. Tapi Anda coba lihat, teliti lagi pengakuan Paulus di dalam Galatia 3 nomor 13. Ada yang tertulis yang aneh, yang mungkin orang-orang Kristen awam nggak paham. Apa yang dikatakan di situ? Kristus telah mati untuk kita. Ada kata kita. Untuk apa Yesus Kristus mati? Untuk kemudian menebus kutuk hukum Taurat. Yesus mati untuk kita menebus hukum Taurat. Kita di situ siapa? Kita di situ sudah pasti Bani Israel, bukan orang Kristen, karena Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Jadi ketika Yesus mati untuk menebus kutuk hukum Taurat, maka Yesus mati untuk menebus kutuk Taurat untuk yang punya. Indonesia punya undang-undang. Ketika undang-undang dasar atau Pancasila dirombak, dihilangkan, dihapuskan, ditebus dengan undang-undang baru, maka itu berlaku hanya untuk rakyat Indonesia, tidak berlaku untuk bangsa Malaysia, tidak berlaku untuk bangsa Filipina. Ketika Yesus mati di atas tiang salib, menebus Taurat, menghapuskan Taurat, membatalkan Taurat, menggenapi Taurat, maka Yesus membatalkan itu semua hanya untuk sang pemilik. Kristen kenapa berasa? Kenapa Kristen yang merasa? Jadi kematian Yesus murni. Kalau memang dia digantung di atas pohon, maka dia murni mati untuk Bani Israel saja. Tak ada hubungannya dengan di luar Israel. Tak ada hubungannya. Karena ternyata kematiannya itu untuk menebus Taurat. Taurat hanya untuk Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4 dan banyak lagi data yang bisa saya sajikan membuktikan bahwa hukum Taurat itu hanya pemiliknya Bani Israel saja. Nah sekarang kembali ke simpul kedua. Siapa makhluk yang datang kepada Paulus ini? Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Paulus, akulah Yesus, manusia dari kota Nazaret yang kau aniaya. Selesai sampai situ? Tidak. Tidak sama sekali. Paulus setelah kedatangan roh tersebut yang ngaku-ngaku Yesus, semakin gila, semakin aneh, semakin jauh dari ajaran gurunya Gamaliel, semakin naif mengajarkan
segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya satu menjadi tiga, yang tadinya manusia menjadi Tuhan, anak Tuhan, dan seterusnya. Maka muncul pertanyaan, ini yang datang kepada Paulus ini siapa sih? Bukankah iblis bisa menjelma menjadi malaikat? Sedangkan makhluk yang datang kepada Yesus, kepada Paulus itu bukan mengaku malaikat, dia mengaku manusia. Coba Anda lihat, siapakah engkau Tuhan? Aku adalah Yesus, manusia dari kota Nazaret. Dia sebut kata manusia di situ. Manusia dari kota Nazaret. Berarti makhluk ini mengaku-ngaku manusia. Sedangkan iblis bisa mengaku sebagai malaikat. Kalau mengaku sebagai malaikat aja bisa, apalagi mengaku sebagai manusia. Hati-hati kata Yesus terhadap ragi Farisi, hati-hati. Nah, simpulnya tolong Anda dengarkan. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan, engkau mentobatkan satu orang saja menjadi pengikutmu, dan setelah kau jadikan menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi, siapa ahli Taurat yang nyebrang sampai ke Filipi, sampai ke Kilike, sampai ke Roma? Siapa orangnya? Mendirikan sebuah sekte yang diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah tokoh dari agama Nasorius. Siapa dia? Paulus. Pengikutnya apakah sama dengan Yahudi? Tidak sama. Berarti rantai terputus. Lalu yang menjadi biang keroknya siapa? Makhluk yang datang kepada Paulus ini. Ini makhluk yang ngaku Yesus ini siapa? Siapa dia ini? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 nomor 7, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh penghibur itu, seorang penolong lain itu tidak akan datang kepadamu. Menurut Yesus, yang datang setelah dia adalah seorang penolong lain, bukan sosok roh yang datang bersuara mengaku Yesus. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 26, camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jika ada manusia yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, atau mengaku bertemu aku di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti yang kedua kalinya ditandai dengan cahaya yang berkilat dari timur sampai ke barat. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Izinkan saya 30 detik membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Anda baca Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Apa kata Yesus? Apa di sana narasi yang dibangun hasil penyelidikan Lukas? Dikatakan bahwasanya, kenapa kamu termangu? Yesus yang kau lihat naik ke langit itu akan datang kembali ke dunia dengan cara seperti dia terangkat ke bumi. Apa artinya? Kedatangan Yesus nanti setelah Yesus terangkat ke langit itu turun dengan jasadnya, bukan turun hanya dengan suara. Maka yang datang kepada Paulus, demi Allah, itu bukan Yesus, tetapi makhluk halus atau makhluk gaib. Demikian sementara, silakan. Terima kasih Bang. Cuma ini Bang Fandi nggak tidur ini kan, Bang Fandi kan di atas ya? Enggak, dia lagi bikin kapurung dia Bang. Iya. Nah, saya maksudnya tertarik sekali dengan maksudnya Abang mengutip itu. Ya, saya senangnya itu karena kutipan itu memang itu tertulis, tetapi persoalannya memang seperti tadi, terkadang yang tertulis itu bisa menggambarkan hal lain gitu. Contoh gini. Ketika Abang berkata ada terputus, kalau saya melihat bukan terputus kalau seperti Paulus, bahkan berbalik gitu. Kalau terputus bisa aja jalannya masih sama tetapi sudah putus gitu. Tapi ini berbalik gitu ketika sudah mendengar suara itu. Apa yang dialami dia, apa yang dikerjakan dia, itu sebenarnya lebih menunjukkan apa yang terjadi terhadap dirinya. Jadi maka dikatakan nanti iman itu bekerja. Iman itu bukan sesuatu yang diam. Nah, iman itu ditunjukkan dari apa yang dikerjakan. Inilah yang dialami oleh Paulus. Apakah mereka pelayan Kristus?
Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang-orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dia tidak perlu menuliskan bahwa dia pernah digigit ular berbisa. Artinya, penderitaan ini semua dialaminya demi berita yang didengarnya. Nah, itu lebih menunjukkan iman. Tadi dia sebagai orang terpelajar, sebagai orang yang diangkat sebagai pemimpin di antara mereka orang Farisi. Karena ketika Stefanus dibunuh, semua mereka yang lempari batu itu menaruh jubah mereka di kaki Paulus, dan mulai dari situ dia meminta surat kepada pemimpin agama untuk mengejar orang-orang ini yang abang bilang sebagai sekte tadi. Kepada orang Farisi dikatakan, kamu mentobatkan satu orang menjadi pengikutmu, artinya pengikut Yahudi, bukan seperti Paulus. Justru Paulus tidak, justru dia ditolak oleh agama Yahudi. Nah, artinya perkataan itu tidak tepat, walaupun abang ambil dengan tepat kata-katanya, tetapi penempatannya yang tidak tepat. Lalu abang katakan, setuju juga tadi bahwa hukum Taurat itu kepada orang Yahudi. Lalu ketika Yesus katakan dia mati untuk menebus dari kutuk hukum Taurat, berarti dia untuk orang itu benar. Karena memang yang memiliki hukum Taurat orang Yahudi. Itu hanya menunjukkan bahwa semua manusia sudah berdosa. Itu sudah dikunci. Bahwa semua di luar Yahudi orang berdosa, itu sudah dikatakan. Dan mereka yang dianggap umat Allah ternyata orang berdosa juga. Nah, masalahnya bagaimana sekarang? Kalau orang Yahudi orang berdosa, di luar Yahudi orang berdosa, apa yang harus terjadi? Nah, inilah konsep keselamatan. Sebenarnya konsep keselamatan itu terjadi karena manusia harusnya binasa oleh hukuman karena dosa itu. Karena itu ketetapan Allah, yang berdosa binasa gitu. Nah, dorongan kasihlah yang melakukan ini sehingga ada jalan. Nah, itulah tadi janji kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa mendapat berkat. Di sanalah bagian yang abang katakan itu tadi, penganut-penganut yang dinamakan di Antioquia itu sebagai orang Kristen. Nah, kalau saya sekarang memang Bang Zuma tidak melihat ini sebagai agama, tetapi melihat ini sebagai janji Allah yang sudah dinyatakan kepada semua umat, baik orang Yahudi, baik di luar Yahudi, agar semua memiliki kesempatan yang sama datang kepada Allah. Nah, inilah justru berita yang dikerjakan oleh Paulus dengan seluruh penderitanya tadi. Jadi semua tindakan yang dilakukan Paulus menunjukkan iman yang diperolehnya. Siapa yang datang itu kepada dia? Yang datang itu dan diimani dia berakibat kepada Paulus meninggalkan seluruh kemegahan dunia dan mengambil penderitaan itu. Dan dia katakan, di dalam kelemahanlah menjadi nyata kuasa Allah. Jadi perkataan dia ini, dia yang sebagai bangsa yang dijajah oleh Roma, tetapi dia berbicara sampai ke raja-raja, termasuk kepada Kaisar di Roma, termasuk kepada Raja Bernike. Mengapa orang-orang jajahan ini berani berkata tentang itu? Itu dorongan karena iman. Kira-kira gitu Bang Zuma. Oke, baik. Jadi kita belum sampai kepada pengetahuan yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus. Karena kapan yang datang kepada Yesus ini adalah Yesus, maka Kisah Para Rasul 1 nomor 11 gugur, Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27 gugur. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan terkait dengan angkatan jahat yang dikatakan oleh Paulus Yesus di dalam Matius 12. Jadi apa yang saya bahas ini, saudara-saudara Kristenku yang saya kasihi, itu adalah cakupan dari Al-Quran saya yang mengatakan dengan sangat jelas kepada kami umat Islam, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan berhala
dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Innama ta'buduna min dunillah awthana wa takhluquna ifkal. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala. Nah, izinkan saya untuk membuktikan Al-Quran saya dengan menyatakan ini terlebih dahulu. Artinya ketika saya menjelaskan tentang Bible, itu saya sedang menguraikan isi Al-Quran. Karena Al-Quran saya membahas tentang keadaan Bible, keadaan Yesus, dan keadaan saudara-saudara Kristen. Kita lihat di dalam Matius 12, nomor 38 sampai nomor 40. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini." Angkatan tidak setia maksudnya orang yang tidak setia kepada Yesus, orang yang tidak setia kepada Taurat, orang yang tidak setia kepada firman Tuhan yang datang kepada para nabi, menuntut suatu tanda, tetapi mereka kemudian tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Berarti tanda untuk angkatan jahat adalah bangkitnya anak manusia dari kubur. Saya ulang, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta suatu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda sedikit pun kecuali satu, yaitu anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Setelah itu keluar dari perut bumi, berarti bangkit. Siapa kemudian yang mengimani ini? Nah, kita lihat data selanjutnya, satu perikop di Matius 12 itu mengatakan, apabila roh jahat keluar dari manusia. Nah, ini angkatan jahat ini. Apabila roh jahat keluar dari manusia, lalu ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatkan. Artinya roh jahat ini keluar dari manusia, artinya manusia tadi ini melakukan pembinasaan yang keji. Ini terjadi kepada Paulus, membunuh murid-murid Yesus, menyesah murid-murid Yesus, lalu bertobat. Artinya roh jahat keluar, bertobatlah dia. Nah, setelah bertobat apa yang terjadi? Iblisnya keluar, lalu berkata iblis ini, kata Yesus, "Aku akan kembali ke orang tersebut yang telah kutinggalkan." Maka pergilah roh jahat ini mendapati orang tersebut yang sudah bertobat. Orang ini benar-benar bertobat, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Ketika menemukan orang ini, ya, karena iblisnya tadi ke padang yang tandus, ingat, jalan ke Damsik itu adalah padang yang tandus. Ingat itu. Jadi kemudian iblisnya ke jalan tandus tidak menemukan pemberhentian. Iblisnya kembali kepada oknum yang tadi. Maka ia pergi mendapati rumah kosong, maksudnya orang yang bertobat tadi. Lalu ia datang dan keluar mengajak 7 roh jahat lainnya yang jauh lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ, berdiam di orang yang tadinya sudah bertaubat. Apa kata Yesus? Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Kata Yesus, demikian juga akan terjadi atas angkatan jahat ini. Mohon maaf, angkatan jahat dan angkatan tidak setia itu kerasukan 8 roh jahat di dalam tubuhnya. Pertanyaan saya, roh apa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus? Karena roh jahat ini masuk kembali kepada orang yang tadinya melakukan kejahatan lalu bertobat, dia masuk dan orang itu semakin jahat. Kalau tadi dia hanya membunuh manusia, begitu roh jahat, 8 roh jahat masuk ke dalam tubuhnya, dia malah menghilangkan keesaan Tuhan, dia menghilangkan hukum-hukum Tuhan, bahkan berani mengatakan hukum Tuhan itu adalah sampah, bahkan berani mengatakan hukum kekal perjanjian Tuhan itu adalah tidak membawa kepada kehidupan. Contoh, di dalam Kejadian 17 nomor 14, apa kata Elohim? Barang siapa yang tidak bersunat
maka dia akan dibunuh, dia akan dilenyapkan dari sebangsanya, sebab dia telah membatalkan hukum perjanjian kekalku. Paulus dengan mudahnya mengatakan di Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Bertentangan tidak dengan pernyataan Tuhan? Bertentangan. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dan itu dipraktikkan kemudian oleh orang Kristen. Saudara-saudara Kristenku mau melakukan dan mempraktikkan semuanya apa yang diinginkan oleh Paulus. Sekali lagi, kalau Anda mengatakan Paulus bertobat, Paulus begini dan begono, ingat dalam Matius 24 Yesus mengatakan bahwa penyesat itu mampu melakukan mujizat-mujizat, mampu melakukan tipu daya, mampu melakukan tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian palsu. Jadi jangan heran kalau seorang Paulus kemudian oleh penganut ajaran pagan pernah hampir melantiknya menjadi Tuhan, menjadi dewa Hermes, dikarenakan kehebatan Paulus melakukan mujizat-mujizat. Dan Yesus mengatakan nabi palsu mampu melakukan mujizat-mujizat dan kekuatan-kekuatan supaya mereka kemudian bisa menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi jangan heran. Nah sekarang belum terjawab roh apa yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus. Apakah itu Yesus beneran? Kalau Yesus beneran tolong kasih bukti.